Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Soleha Hasan dengan NIM 2022-30155. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai isu lingkungan lokal. Isu lingkungan lokal merupakan hal yang sangat mudah dilihat bahwa Indonesia masih mempunyai kesadaran yang rendah terhadap isu lingkungan, terutama masyarakatnya yang kebanyakan masih terlalu terfokus pada usaha untuk bertahan hidup dan mendapatkan kehidupan yang lebih banyak secara ekonomi, sehingga mereka melakukan segala upaya untuk mendapatkan uang lebih, meskipun hal ini berarti mereka harus mengancam lingkungan dan alam. Kegiatan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan kini masyarakat mulai merasakan imbas atas apa yang mereka lakukan terhadap alam. Berbagai macam isu lingkungan muncul di berbagai wilayah di Indonesia dan tentu saja banyak masyarakat yang merasakan derita baik secara langsung maupun tidak langsung atas kerusakan alam yang terjadi di wilayah mereka. Boleh saja kita tidak memberikan tanggapan serius terhadap isu lingkungan global seperti kerusakan lapisan ozon, karena pada dasarnya daerah yang terimbas pertama kali bukan Indonesia melainkan kutub bumi, meskipun kemudian tentu ada imbas besar yang akan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Kini ada banyak peristiwa yang membawa derita yang harus dialami oleh banyak orang di daerah asalnya masing-masing, dan hal ini terjadi bukan tanpa sebab yang berkaitan dengan ulah manusia terhadap alam. Saat ini masalah lingkungan cukup sering diperbincangkan, sebagaimana telah diketahui bersama bahwa lapisan ozon kini semakin menipis. Dengan terus menipisnya lapisan itu, sangat dikhawatirkan bila lapisan itu tidak ada atau menghilang sama sekali dari alam semesta ini. Tanpa lapisan ozon, sangat banyak akibat negatif yang akan menimpa makhluk hidup di muka bumi ini. Antara lain, penyakit-penyakit akan menyebar secara menjadi-jadi, cuaca tidak menentu, pemanasan global, bahkan hilangnya suatu daerah karena akan mencairnya es yang ada di kutub utara dan selatan. Jagat raya hanya tinggal menunggu masa kehancuran saja. Memang banyak cara yang harus dipilih untuk mengatasi masalah ini. Para ilmuwan memberikan berbagai masukan untuk mengatasi masalah ini sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Para sastrawan pun tak ketinggalan untuk berperan serta dalam menanggulangi masalah yang telah santer belakangan ini. Contoh dan dampak isu lingkungan lokal. Ada banyak berita mengenai dampak lingkungan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya Aceh yang terkenal dengan potensi alam dan potensi wisata alam. Kini keadaannya sangat memprihatinkan. Kerusakan lingkungan sudah menjadi pemandangan biasa di mana-mana. Eksploitasi tambang yang berlebihan, perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, kebakaran hutan, serta sejumlah isu lingkungan lainnya dituding menjadi penyebab utama. Aceh sendiri tidak lepas dari akibat kerusakan lingkungan tersebut. Berikut ada beberapa isu yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Claudia Umar Masih dengan NIM 2022-30238. Di sini saya akan membaca bagian A, kebakaran hutan di Aceh. Proses kebakaran hutan dapat terjadi karena proses alami atau ulah manusia. Kebakaran oleh ulah manusia biasanya bermaksud untuk pembukaan lahan untuk perkebunan. Di Aceh selama beberapa tahun terakhir sering terjadi kebakaran hutan. Lokasi kebakaran lahan berada di Aceh. Kejadian ini berlangsung sporadis dan dalam waktu yang hampir bersamaan di setiap lokasi. Pemicu kebakaran diduga berasal dari aktivitas pembukaan lahan pertanian. Dampak kebakaran hutan. Dampak kebakaran hutan adalah memberikan kontribusi CO2 di udara, hilangnya keanekaragaman hayati, ekonomi, hasil hutan, dan asap. Asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan dan dapat mengganggu aktivitas lainnya seperti penerbangan. Bagian B, sampah di perkotaan dan di pemukiman. Sampah-sampah di perkotaan dan di pemukiman sudah sangat meresahkan warga dikarenakan tempat pembuangannya yang belum juga tertata rapi dengan bau yang sangat mengganggu, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan sampah, membuat masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. Contoh, sungai, parit, dan di tepi jalan. Dampak terhadap kesehatan. Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme,
dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menjadi sumber penyebaran penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah terjangkitnya penyakit diare, kolera, dan tifus. Menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum dan dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai. Dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi. Dampaknya akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat, bau yang tidak sedap, dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran di mana-mana. Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan. Ya baik, atas kesempatannya, di sini saya akan menjelaskan di bagian C, yaitu kekeringan. Kekeringan adalah kekurangan air yang terjadi akibat sumber air tidak dapat menyediakan kebutuhan air bagi manusia atau makhluk hidup lainnya. Nah, ada juga dampak kekeringan. Dampak kekeringan bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan, terancaman pangan. B. Banjir. Di Aceh, 3 kabupaten yaitu Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Semeuleu terendam banjir sedalam 2,5 meter. Penyebab banjir daerah tersebut karena adanya tekanan rendah di sebelah barat Laut Aceh, di sekitar Samudra Hindia yang menyebabkan cuaca ekstrim di Aceh. Banjir merupakan fenomena alam ketika sungai tidak dapat menampung limpah air hujan karena proses infiltrasi mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena daerah hijau sebagai penahan larian air hujan berkurang. Ada juga dampak banjir. Dampak dari banjir menyebabkan gangguan kesehatan, terkendalaan kegiatan aktivitas manusia. Penurunan produktif. Dampak banjir merupakan dampak lokal tetapi bisa juga menjadi skala nasional seperti banjir Jakarta yang menghambat aktivitas nasional karena bendera transmigrasi. Longsor. Nah, longsor yang terjadi di Aceh Tengah menyebabkan terkurungnya ribuan warga kecamatan Rusip antara longsor. Longsor adalah terkikisnya daratan oleh air larian runoff karena penahan air larian daerah hijau dikurung. Nah, ada juga dampak longsor. Dampak dari longsor bisa mendapat kejadiannya kerusakan tempat tinggal atau tempat kegiatan aktivitas seperti ladang, sawah, dan juga bisa mengganggu transportasi kegiatan perekonomian. Dampaknya sangat dirasakan bagi daerah lokal dan ada kemungkinan berantai ke daerah lainnya. Saya lanjut saja dengan materi selanjutnya. Bagian F, operasi pantai operasi di kawasan Unjung Mangke Kecamatan Bongkawan dan Unjung Pulau Rayo Kecamatan Bongkawan Timur Kabupaten Aceh Selatan kias meluas bahkan rumah warga yang berada di pesisir pantai mulai terkikis ombak. Orasi adalah terkikisnya lahan daratan pantai akibat gelombang air laut. Orasi ini terjadi karena kurangnya vegetasi seperti bakau yang biasa tumbuh di bibir pantai. Kurangnya vegetasi ini di masyarakat akan kelestarian pantai. Dampak orasi pantai berdampak lokal dan tinggal hilang potensi ekonomi seperti kegiatan pariwisata. G. Intrusi air laut. Masuknya air laut asin mengisi ruang bawah tanah akibat air tanah telah banyak digunakan oleh manusia. Ini tidak adanya ditahan intrusi air laut seperti kawasan mangrove. Dampak dari intrusi laut adalah terjadinya kekurangan stok air tawar mengganggu kesehatan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya serahkan kepada materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan membaca kesimpulan dari materi kami. Dari wacana di atas dapat disimpulkan penyebab dan dampak lingkungan lokal. Kekeringan adalah kekurangan air yang terjadi akibat sumber air tidak dapat menyediakan kebutuhan air bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.
Dampak menyebabkan gangguan kesehatan, keterancaman pangan. Banjir merupakan fenomena alam ketika sungai tidak dapat menampung limpahan air hujan karena proses inflasi mengalami penurunan. Itu semua dapat terjadi karena hijauan penahan aliran berkurang. Dampak gangguan kesehatan, penyakit kulit, aktivitas manusia terhambat, penurunan aktivitas pangan, dan lain-lain. Longsor adalah terkikisnya daratan oleh aliran karena penahan air berkurang. Dampaknya terjadi kerusakan tempat tinggal, ladang sawah, mengganggu perekonomian dan kegiatan transportasi. Erosi pantai, terkikisnya lahan daratan akibat gelombang air laut. Dampak menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan hilangnya potensi ekonomi seperti kegiatan pariwisata. Instruksi air laut. Air laut atau asin mengisi ruang bawah tanah telah banyak digunakan oleh manusia dan tidak adanya tahanan instruksi air laut seperti kawasan mangrove. Dampaknya terjadi kekurangan stok air tawar dan mengganggu kesehatan. Ya, itulah kesimpulan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.